ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini, pada pagi hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, aman, dan nikmat-nikmat yang lain. Karena dengan nikmat yang telah Allah berikan, kita semua bisa berkumpul di musola An-Nur ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam segala dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi suri toladan bagi umat Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua kami, Ibu Nida, bahwa kami adalah binaan dari Ibu Nida kaum Balighah yang insya Allah alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Tadi Ibu Nida menyampaikan bahwa beliau dari Merauke. Kalau saya ibu-ibu bapak dari Jawa Timur, begitu juga dengan Merauke yang tidak bisa bahasa Jawa yang seperti halus, itu juga dengan saya. Jawa Timur itu bahasanya kasar, jadi nek ngomong ya ini kan jadi boten saged halus Ibu Siti Aminah, terus Bapak boten saged halus, meskipun sudah lama di Jogja ini lek basa Jawa sing ketimuran itu tesih kental Bu. Jadi ngapunten iki mungkin ngendika kali ibu-ibu kok ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan atau tidak sopan di hati Ibu, mohon dimaafkan. Begitu juga seperti yang disampaikan oleh Bu Nida, bahwa kami di sini datang bukan untuk menggurui, bukan untuk menilai, tapi untuk belajar bersama. Tadi Bapak Ibu, jadi di sini saya hanya akan sedikit memberikan ilmu, berbagi ilmu. Semoga bisa diterima bagi kita semua dan bisa bermanfaat. Di sini saya membaca kabar kalau kita akan kesini itu juga dadakan Bu. Semalam itu saya juga melembut seperti Bu Nida itu nyari materi apa ini saya berikan kepada bapak dan ibu. Kemudian saya sampai di sini, waduh, ini bapak dan ibu-ibu ini sudah pintar-pintar ini. Ajari apa ini loh, jadi bapak lagi saya yang masih terlihat kecil di hadapan ibu-ibu, mungkin ilmunya tidak seberapa dibanding ibu-ibu semua ya. Jadi di sini saya membawa tema tentang berproses menjadi mukmin, dari identitas menuju kualitas iman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah seringkali menyebut kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat tersebut oleh Allah di dalam Quran diulang berkali-kali, seakan-akan Allah terus memanggil hambanya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas iman, bukan sekedar merasa cukup dengan identitas keislaman. Dan berbicara tentang menjadi mukmin, Al-Quran memberikan pelajaran yang sangat mendalam. Yang pertama yaitu menyadari perbedaan antara muslim dan mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk Islam, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Ayat ini mengajarkan bahwa Islam dan iman tidak selalu berada pada tingkatan yang sama.
Islam adalah pintu masuk, sedangkan iman adalah perjalanan yang harus terus dirawat. Maka jangan pernah merasa selesai hanya karena kita sudah menjadi muslim. Target hidup kita bukan hanya menjadi muslim, tetapi menjadi mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Allah tidak meminta kita untuk menjadi sempurna hari ini. Allah meminta kita untuk terus berjuang, jatuh bangkit lagi, lalai kembali lagi, salah bertobat lagi. Selama kita masih kembali kepada Allah, berarti kita masih berada di jalan menuju seorang mukmin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kalau mendengar kata hijrah, sekarang ini yang terbayang apa? Kira-kira bayangan ibu tentang kata-kata hijrah apa itu? Iya, hijrah. Jadi kebayang ya, kalau hijrah itu biasanya itu anggapannya itu berpindah. Yang dulunya itu berpakaian senonoh, sekarang berpakaian sopan. Kemudian anggapannya orang hijrah itu dari yang nggak bercadar kemudian pakai cadar, dari yang nggak berjenggot menjadi jenggotan. Biasanya itu hijrah itu kata-katanya seperti itu. Padahal hijrah yang paling berat bukanlah soal pakaian atau penampilan. Yang paling berat adalah pindahnya hati. Dulu gampang marah, sekarang belajar menahan marah. Dulu sedikit-sedikit mengeluh, sekarang lebih belajar mengucapkan alhamdulillah. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, perjalanan iman tidak selalu mudah. Kadang naik, kadang turun, kadang semangat, kadang lemah. Karena itulah kita membutuhkan majelis seperti ini agar hati terus disiram dengan nasihat. Yang jatuh tetapi bangun lagi, yang salah tetapi bertaubat lagi, yang lalai tetapi kembali lagi. Itulah yang Allah cintai. Allah tidak menilai kecepatan tetapi kesungguhan. Selama kita berusaha menuju ridhonya, Allah tidak menutup pintu rahmatnya. Dan mukmin itu terlihat dari perilakunya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mari kita cek sekarang dari diri kita. Kalau pengajian kita sudah bertahun-tahun, yang berubah apanya, Bu? Kalau yang berubah hanyalah jumlah buku catatan, belum cukup. Kalau yang berubah hanya koleksi mukena, belum cukup. Kalau yang berubah hanyalah grup WA-nya, rame grupnya, belum cukup. Yang harus berubah apanya, ibu-ibu? Yang harus berubah adalah cara kita berbicara, cara kita memaafkan, cara kita mendidik anak, cara kita menghormati suami, cara kita memperlakukan tetangga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluq." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Subhanallah, ternyata ukuran iman itu bukan suara kita paling keras ketika mengaji, bukan hafalan kita yang paling banyak, tetapi akhlak. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, izinkan saya mengajak kita semua, mengajak ibu-ibu dan bapak-bapak untuk membayangkan satu keadaan di suatu hari nanti. Akan ada satu hari di mana kita tidak lagi sibuk menyiapkan sarapan, tidak lagi sibuk mencuci pakaian, tidak lagi menghadiri rapat,
tidak lagi membuka grup WA, tidak lagi menghadiri pengajian, karena pada hari itu Allah memanggil kita pulang. Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Bisa jadi setelah pengajian ini, bisa jadi tahun depan, bisa jadi puluhan tahun lagi. Tapi yang pasti semua yang datang pasti akan pulang. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Pernahkah kita memperhatikan ketika seseorang itu meninggal dunia? Yang paling ramai biasanya adalah ucapan. Beliau orang baik, beliau rajin ke masjid, beliau aktif di Asia, beliau suka membantu tetangga. Tetapi beberapa hari kemudian rumah itu kembali sepi, orang-orang kembali kepada kesibukannya, anak-anak kembali bekerja, tetangga kembali beraktivitas, dunia terus berjalan. Lalu siapa yang menemani kita? Bukan rumah kita, bukan perhiasan kita, bukan kendaraan kita, bukan jabatan kita, bahkan bukan pula kartu anggota organisasi yang kita miliki. Yang menemani kita hanyalah iman, amal soleh, dan rahmat Allah. Karena itu ibu-ibu sekalian, jangan sampai kita sibuk mempercantik wajah, tetapi lupa mempercantik hati. Jangan sampai kita sibuk menghiasi rumah, tetapi lupa untuk menghiasi akhlak. Jangan sampai kita sibuk mencari dunia, tetapi lupa menyiapkan bekal menuju akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada emas yang rusak, kita segera untuk membersihkannya. Kalau ada rumah yang kotor, kita segera menyapunya. Kalau ada pakaian yang terkena noda, kita segera mencucinya. Lalu bagaimana dengan hati kita? Sudahkah kita membersihkannya dari hati itu? Dari penyakit hati? Dari dengki? Dari sombong? Dari prasangka buruk? Padahal hati itu yang akan menghadap Allah. Maka penguatan akidah sesungguhnya bukan hanya menambah ilmu di kepala, tapi juga membersihkan hati agar semakin mengenal Allah dan semakin ikhlas beribadah kepada-Nya. Saya percaya, saya yakin bahwa ibu-ibu yang hadir di majelis ini bukan untuk sekedar mengisi waktu, bukan sekedar bertemu teman-teman, bukan sekedar memenuhi jadwal pengajian, tetapi karena ada kerinduan untuk menjadi hamba yang lebih baik. Mari kita jaga kerinduan itu. Kalau hari ini kita bisa membaca 1 halaman Al-Quran, besok kita usahakan 2 halaman. Kalau hari ini sholat kita masih terburu-buru, besok kita usahakan lebih khusyuk. Kalau hari ini kita masih mudah marah, besok kita belajar lebih sabar. Karena menjadi mukmin bukan tentang menjadi sempurna. Menjadi mukmin adalah tentang terus bertumbuh. Itulah makna berkemajuan yang sesungguhnya. Berkemajuan dalam iman, berkemajuan dalam ibadah, berkemajuan dalam akhlak. Dan saya berharap semangat itu selalu hidup di dalam keluarga kita. Semangat untuk belajar, semangat untuk berdakwah, semangat untuk mendidik anak-anak dengan tauhid yang benar, semangat untuk menjadi istri yang menyenangkan, semangat untuk menjadi tetangga yang membawa kedamaian. Karena perempuan yang kuat bukan hanya yang kuat tenaganya, tapi yang kuat imannya. Yang ketika mendapat nikmat dia bersyukur, ketika mendapat pujian dia bersabar, ketika berbuat salah dia segera bertaubat, dan ketika dipanggil Allah ia pulang dengan hati yang tenang. Semoga kita semua termasuk hamba yang dipanggil Allah dengan panggilan yang indah di dalam surat Al-Fajr. Ya ayyuhan nasul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.
Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau nanti kita pulang dari pengajian ini, jangan hanya membawa buku catatan, tapi tekad baru menjadi mukmin yang lebih baik daripada hari kemarin. Dan sebaik-baik bekal dalam perjalanan itu adalah iman yang kokoh. Semoga Allah menjadikan kita perempuan-perempuan yang istiqomah, ibu-ibu yang istiqomah, terus berkemajuan dalam iman dan amal, serta tidak pernah kehilangan semangat untuk berproses menjadi mukmin hingga akhir hayat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ibu